Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan dan mengasihi Tuhan. Selamat pagi. Kita percaya ada sukacita Tuhan atas hidup kita melalui apa yang sedang kita alami. Kita tetap percaya bahwa janji Tuhan pasti digenapi atas hidup kita. Amin. Mari kita hampiri hadirat Tuhan, karena hanya dalam hadirat Tuhan hidup kita akan merasa tenang. Dalam hadirat Tuhan ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan bagi kita. Ya Tuhan Roh Kudus, Tuhan Bapa yang kami agungkan di dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini kami bersyukur boleh berkumpul dengan keluarga kami untuk beribadah bersama di streaming kami pagi hari ini. Kiranya dimanapun kami berada, Tuhan melawat kami, memberikan sukacita dan kekuatan bagi kami, karena pengharapan kami di dalam Tuhan tidaklah sia-sia. Kami pegang janji Tuhan pasti tergenapi atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Kami minta hadirat Tuhan, kami minta Roh Kudus Tuhan pagi hari ini. Ya Roh Kudus, mari Roh Kudus. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Mari Roh Kudus berhembus di hati kami. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapi kami, urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat
bersyukur memiliki Allah seperti itu, yang selalu menepati janji-Mu bagi kami. Biarlah kami didapati seperti seorang wanita yang menangis di kaki Tuhan, yang mengurapi kaki-Mu dengan segenap kerendahan hati, mengaku dan mengatakan bahwa aku mengasihi Engkau Tuhan, aku mengasihi Engkau Tuhan, aku mengasihi Engkau Yesus. Ya Rabbah seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Yesus. Kami persilahkan Kau mengatur hidup kami, mengurapi kami Tuhan. Dan malam hari ini ketika kami belajar kebenaran firman, mendapati kami orang-orang yang sudah dicampuri benih-benih kebenaran firman. Terima kasih urapi hamba, urapi setiap supaya pagi ini Tuhan rencana Tuhan tergenapi dalam kehidupan setiap kami lewat karya kebenaran firman. Terpujilah Tuhan. Mari kita siap terima firman Tuhan, kata bersama-sama. Amin. Puji Tuhan. Salam. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan mengasihi Tuhan. Hari ini kita bicara tentang kenapa Tuhan itu mengasihi kita.
Amin. Kalau kita bicara tentang kasih, tentunya ketika kita mendengar kata kasih yang muncul dalam kehidupan kita, pasti kita senang, bahagia. Tapi hari ini kita akan belajar kenapa kok Tuhan itu mengasihi kita. Apa tujuan Tuhan itu mengasihi kita? Jika kita boleh menggunakan kasih Tuhan itu dengan cara hidup yang benar, seperti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Orang yang dikasih Tuhan itu orang yang seperti apa? Ini yang akan kita pelajari bersama Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan mengasihi Tuhan. Jika ketika kita dikasih Tuhan, saya ingat waktu Tuhan panggil saya jadi hamba Tuhan. Ketika saya maju, ada hamba Tuhan yang akan mendoakan, dan saya maju ke depan, dia didoakan, dan hamba Tuhan itu mengatakan, Tuhan sangat mengasihi kami. Hati saya senang. Tapi akhir-akhir ini baru saya ngerti bahwa ketika Tuhan mengasihi kita, ternyata bukan hanya dimanja, bukan cuma diselamatkan, tetapi ada sesuatu yang lebih lagi yang ingin Tuhan nyatakan lewat Tuhan mengasihi setiap kita. Ini akan kita renungkan. Mari kita buka firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan mengasihi Tuhan. Di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat 6 sampai dengan yang ke-11 saja saya akan membacakan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan mengasihi Tuhan boleh menyimaknya. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hei anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, dan ia mengesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak, di manakah terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya. Tetapi jika kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak kampak. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya, kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia mengajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian Ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan mengasihi Tuhan, kenapa Tuhan itu mengasihi kita? Kenapa Tuhan menyatakan kasihnya kepada kita? Ternyata jelas. Ternyata jelas lewat bacaan yang kita baca dalam Ibrani 12 mulai dari ayat 5 sampai 11. Tuhan ingin mengakui kita sebagai anaknya. Tuhan ingin supaya kita bisa menikmati segala yang baik daripada Tuhan. Ketika Tuhan mengasihi kita, Tuhan ingin memberkati kita, Tuhan ingin menyatakan bahwa engkau adalah anak, untuk bisa mengalami sesuatu yang baik. Untuk bisa mengalami hal yang seperti itu, ternyata ada sesuatu yang harus kita lewati bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan mengasihi Tuhan, ketika kita mendengar kata kasih, tentu kita akan merasa bahagia, merasa senang. Bahkan pikiran kita, kata-kata kita pun akan mengeluarkan kata-kata yang indah. Ketika kita mendengar kata kita dikasih, aku dikasih. Apa artinya dikasih di dalam Tuhan? Yang pertama, ternyata orang yang dikasih di dalam Tuhan, yang pertama adalah kita sedang ingin dibawa Tuhan masuk dalam kehidupannya Tuhan. Amin. Jadi orang yang dikasih Tuhan, kita ingin dibawa Tuhan masuk di dalam kehidupannya. Jadi bukan hanya dimanja, bukan hanya diberikan jaminan keselamatan, tetapi lebih lagi kita ingin dibawa masuk dalam kehidupan Tuhan selama kita menjalani kehidupan. Makanya kan dikatakan firman Tuhan, ketika kita dibawa di dalam
mau masuk dalam kehidupannya Tuhan, ada didikan Tuhan. Kita dididik Tuhan, kita diajar Tuhan, supaya kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Supaya kita terus hidup kita terfokus, hidup kita terus nyantol dengan Tuhan, tidak nyimpang ke kanan ke kiri atau melakukan kehidupan yang sangat lebih diri. Bahkan dikatakan firman Tuhan, dididik Tuhan, diperingatkan oleh Tuhan ketika kehidupan kita tidak seperti apa yang kita harapkan. Kenapa? Karena kita dikasih. Kalau kita mengasihi seseorang, ketika seseorang itu melakukan salah, melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang harus seharusnya dia lakukan, tentu kita sebagai orang yang nanti juga akan memperingatkan, juga akan mendidik, bahkan dikatakan lebih lagi. Ketika kita dikasih Tuhan, dibawa ke dalam, masuk dalam apa yang ingin Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Maka firman Tuhan mengatakan kita juga disesah oleh Tuhan. Kita juga dihajar oleh Tuhan. Maka dikatakan barang siapa kau kasih, dikatakan ayat yang ke-6. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya dan menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini sadar, ketika Tuhan mengasihi kita, kita ingin dibawa Tuhan masuk dalam kehidupannya. Dan direlakan diri kita kalau hari-hari yang kita jalani ada didikan, hari-hari yang kita jalani ada peringatan-peringatan Tuhan yang harus kita responi dengan cara hidup yang benar dalam kehidupan kita. Bahkan ketika kita harus merasakan sesahan Tuhan, ketika kita mungkin bisa merasakan hajaran Tuhan yang seolah-olah Tuhan ikut dengan kok rasanya pahit seperti ini, ikut dengan kok rasanya ada penderitaan yang harus kita lewati, kita tidak boleh berontak di hadapan Tuhan. Dikatakan tadi, supaya engkau bisa menikmati segala yang baik dan diakuinya sebagai anak, karena engkau orang yang dikasih oleh Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan mengasihi Tuhan, dikasih Tuhan itu artinya apa? Yang saya tulis di sini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan mengasihi Tuhan, supaya kita tidak menjadi anak-anak gampangan. Amin. Dikatakan apa? Supaya kita tidak menjadi anak-anak gampangan, tapi anak-anak yang memiliki nilai-nilai yang luar biasa di hadapan Tuhan. Hidup kita punya integritas, hidup kita punya karakter Tuhan dalam hidup ini. Tuhan tidak mau ketika kita sudah dikasih Tuhan, hidup kita seperti orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Tuhan tidak. Yang Tuhan rindukan ketika kita sudah mengalami kasih-Nya Tuhan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita jalani, kita menunjukkan bahwa kita ini anak-anak terangnya. Ada imago Dei-nya Tuhan di setiap gambar wujud rupa kita. Bukan rupa yang kotor, tetapi imago Dei-nya Tuhan, rupa dan gambar Tuhan ada di wajah kita, ada dalam tingkah laku kita, ada dalam perbuatan kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan mengasihi Tuhan. Jadi jangan jadi orang-orang yang anak-anak yang gampang, yang mudah jatuh, yang mudah meninggalkan Tuhan, yang mudah acuh dengan Tuhan. Hari ini seharusnya kalau kita ingat situasi dan sesuatu yang sedang terjadi hari ini, harus memacu kita untuk kita semakin setia kepada Tuhan. Amin. Hari ini keadaan seperti ini, kalau kita jauh tidak mau berdoa, tidak mau bersekutu dengan Tuhan, orang bertanya mereka. Semua orang hari ini banyak meratap, teriak kepada Tuhan, memohon belas kasihannya kepada Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan mengasihi Tuhan, kalau kita baca dari ayat ini, Dia mengasihi kita, bahkan mengajar kita, mendidik kita, menyesal kita. Untuk apa? Dikatakan dalam ayat yang ke-10 bagian akhir, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Amin. Kenapa? Supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Sebab apa kekudusan? Kalau kita baca di ayat yang ke-14 dalam Ibrani 12 ayat 14 yang dibacakan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan,
Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang baik yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Dikatakan firman Tuhan jelas. Jadi ketika kita dikasih dan sesak diajar, dididik Tuhan, diingatkan oleh Tuhan, supaya kita bisa masuk di dalam bagian kekudusan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Tuhan tidak mau ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, hidup kita masih campur baur dengan hal-hal yang di luar Tuhan. Tadi saya melihat tayangan film tentang akhir zaman. Sangat merinding ketika saya melihat tentang film akhir zaman, ada pengangkatan. Orang-orang yang sudah diangkat Tuhan sudah bersama-sama dengan Tuhan. Tapi ketika saya melihat orang-orang yang tertinggal, mereka teriak-teriak. Itu film. Itu hanya sebuah film, tapi saya merasakan bagaimana seolah-olah ketika kejadian itu benar-benar nantinya terjadi. Kita harus melewati tantangan. Ketika kita ditinggalkan oleh Tuhan, kita harus melewati tantangan perjuangan yang sangat berat. Kita harus melawan antikris. Orang-orang yang menentang Tuhan harus kita bisa menjaga iman kita. Hari ini biarkan kekudusan Tuhan boleh menguasai hidup kita, karena kita orang yang dikasihi oleh Tuhan. Renungkan hidup kita, mulai dari kata-kata kita, biarlah keluar kata-kata yang penuh dengan kekudusan. Pikiran kita, pikiran yang penuh dengan kekudusan. Tingkah laku kita, perbuatan kita, gaya hidup kita penuh dengan kekudusan daripada Tuhan. Karena kita orang yang dikasihi Tuhan. Bahkan dikatakan supaya kita bisa menghasilkan buah-buah kebenaran dalam hidup ini. Tuhan mau nilai-nilai kebenaran firman Tuhan itu kita jalankan dalam hidup setiap kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan mengasihi Tuhan. Karena kita orang yang dikasihi Tuhan. Nilai-nilai kebenaran Tuhan sudah lengkap. Kalau kita menyelidiki firman Tuhan, kita mau bicara tentang apa ada di sini. Mau bicara tentang kehidupan yang diberkati ada di sini. Mau kehidupan yang bagaimana ada di sini dalam ajaran firman Tuhan. Mau kebenaran Tuhan itu muncul dalam kehidupan kita. Dan kita pegang sampai akhir kita menutup mata. Jangan mengatakan begini, Allah masih ada kesempatan. Allah masih ada kesempatan, umurku masih panjang. Hati-hati dengan perkataan yang seperti ini. Jangan pernah menganggap bahwa Tuhan itu tidak melihat apa yang kita perbuat. Dia selalu tahu. Bahkan di dalam Mazmur 62, Tuhan katakan apa di sana? Mazmur 139 pun juga bicara tentang kemahatauan-Nya. Tidak ada yang bisa menutupi pandangan Tuhan yang tertuju kepada kita, baik gelap, di laut, di darat, di mana Tuhan bisa melihat. Makanya penting sekali kita harus berjalan dalam kebenaran-Nya. Yang terakhir, yang ketiga tadi bagian yang terakhir, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Hari ini Tuhan mau, ketika Tuhan mengajar kita, mendidik kita, memperingatkan kehidupan kita, supaya kita menjadi orang yang sembuh. Amin. Mungkin hari ini rohanimu sedang sakit, mungkin hari ini imanmu sedang sakit, hidupmu sedang sakit. Tetapi ketika kamu kembali kepada Tuhan, Tuhan akan sembuhkan, Tuhan akan pulihkan, Tuhan akan tolong, Tuhan akan nyatakan mujizatnya dalam kehidupan setiap kita. Biarkan Tuhan itu menguasai hidup kita. Biarkan hidup kita dimiliki oleh Tuhan. Sebab Dia pribadi yang lebih bisa melakukan dari segala sesuatu yang bisa kita bisa. Dia lebih bisa melakukan segala sesuatu yang lebih daripada yang kita bisa, Bapak Ibu Saudara.
dalam Efesus 2, Tuhan lebih bisa melakukan lebih hebat dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Biarkan hari ini kita menyadari kasih-Nya Tuhan. Kita bersyukur buat perhatiannya Tuhan, buat pengorbanannya Tuhan, buat kebaikannya Tuhan, yang Tuhan ingatkan pada pagi yang indah ini atas kehidupan setiap kita. Tuhan tidak mau terpisah dengan orang-orang yang dikasihi. Hei anakku, jangan anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya. Ia mengesah orang yang diakuinya sebagai anak. Hari ini bersyukurlah kepada Tuhan, karena ini Tuhan ingin melanjutkan kasih-Nya terus kepada setiap kita. Responi firman pagi ini, sehingga kita terus diakui sebagai anak-Nya Tuhan, sehingga kita terus disiapkan untuk menikmati segala yang baik di dalam Tuhan. Bahkan firman Tuhan dikatakan ayat yang ke-8, supaya kita tidak menjadi anak-anak gampangan. Selanjutnya dari ayat kita yang sebenarnya, kita beroleh ganjarannya. Ada ganjaran, ada berkatnya Tuhan, ada wilbidanya Tuhan yang Tuhan sanggup nyatakan dalam kehidupan setiap kita. Mari sadari kasih Tuhan yang besar. Hari ini relakan dirimu dipakai oleh Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan mengasihi. Kita bangkit berdiri, kita berdoa. Bapak Saudari, kami mengucap syukur buat kasih-Mu yang luar biasa atas hidup setiap kami. Biarkan pagi ini masing-masing setiap pribadi kami yang hadir beribadah, meskipun kami di rumah kami masing-masing, kami menyadari kasih-Mu yang besar atas kami. Kami menyadari kasih-Mu yang besar yang di dalamnya ada rencana Tuhan yang mulia, supaya kita terus diciptakan untuk menikmati segala yang baik, diakuinya sebagai anak. Bahkan ketika untuk mempertahankan posisi kami, ketika Engkau mengajar kami, ketika Engkau mendidik kami, mengingatkan kami, menyesahkan, jauhkan dari pribadi kami hati yang gundah, hati yang bersyukur-syukur, hati yang kecewa. Tapi berikan kami hati yang sukacita. Berikan kami kemampuan untuk kami menjalaninya bersama dengan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, bahwa Allah yang menopang hidup setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati setiap anak-anak-Mu yang hadir ibadah dengan sungguh-sungguh, supaya kasih-Mu mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang, wujud dan gambar Tuhan, iman Dei-Nya Tuhan ada dalam hidup setiap kami. Terpujilah Tuhan dalam nama Yesus. Mari yang sudah terima berkat firman Tuhan kata bersama-sama. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kembali kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi yang indah ini. Mari arahkan hatimu dan mengadakan kedua tangan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus yang terus membawa kehidupan kita, mengarahkan kehidupan kita kepada segala yang baik daripada Tuhan, dibawa kepada cinta kasih-Nya Tuhan yang kekal, terjadi dalam kehidupan setiap kita pagi ini di dalam nama Yesus. Diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah pekerjaan, dijauhkan Allah dari penyakit-penyakit. Penyakit apapun hari ini tidak bisa menyentuh, karena kasih Tuhan yang memproteksi hidup setiap kita. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa Tuhan. Haleluya. Amin. Kiranya